Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. 1. Masuknya agama Islam di Indonesia. A. Teori Gujarat oleh Prof. Dr. C. Snow Hurgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. B. Teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya, bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-13, menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang mulai surut. Kerajaan-kerajaan Islam ini berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan perubahan sistem pemerintahan serta budaya di Nusantara. Beberapa kerajaan Islam awal yang terkenal antara lain Samudra Pasai, Perlak, Ternate, dan juga Demak. Islam mudah diterima rakyat karena syarat masuknya ringan. Pengaruh luar seperti Turki Utsmani dan runtuhnya Hindu-Buddha di India mendorong perkembangan Islam. Pada fase akhir, abad ke-18 sampai 20 terdapat perpecahan internal dalam kerajaan Islam dan akhirnya ditaklukkan oleh kekuatan kolonial. Meskipun banyak kerajaan Islam yang runtuh, warisan mereka tetap tertanam dalam budaya dan identitas Indonesia, termasuk dalam sistem pemerintahan, adat istiadat, dan nilai-nilai agama. Tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Tokoh penyebar Islam di Indonesia yang paling dikenal adalah Wali Songo. Mereka adalah 9 tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Selain Wali Songo, ada juga tokoh-tokoh lain yang berperan penting dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia, seperti Sultan Ahmad dan Sultan Alauddin. Beberapa tokoh Wali Songo diantaranya adalah 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, salah satu tokoh yang dianggap sebagai perintis penyebaran Islam di Jawa. Lalu ada Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim, seorang wali yang dikenal dengan metode dakwahnya yang inovatif. Kemudian ada Sunan Kalijaga atau Raden Said, menggunakan seni budaya lokal seperti wayang dan tembang dalam berdakwah. Tokoh-tokoh lainnya ada Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir kedua. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Kemudian ada Sultan Alauddin. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talu. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu, Kerajaan Sopeng, Wajo, dan Buni. 4. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Para ulama penyebar Islam di Indonesia menunjukkan berbagai teladan, termasuk A. Hidup sederhana. Berkat kesederhanaan para ulama, perjuangan dakwah menunjukkan hasil luar biasa. Banyak rakyat jelata masyarakat miskin dengan sukarela memeluk agama Islam. B. Gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan agama Islam diperlukan kegigihan dan tekad kuat. Para ulama lebih mengutamakan kelancaran dakwah daripada kepentingan pribadi dan keluarga. C. Sabar. Ujian dan cobaan yang dialami para ulama berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui tingkat keimanan seseorang. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah
وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. D. Memahami perbedaan. Para ulama sangat toleran terhadap budaya lokal masyarakat pribumi yang memeluk agama Islam. Tetap diperbolehkan melakukan tradisi lokal yang sudah diselaraskan dengan ajaran Islam. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Demikianlah pemaparan materi tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.